Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman yang mulia, langsung saja ini ada kisah dalam kitab Siratul Nasihin, di mana suatu ketika Nabi Musa ini berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tunjukkanlah kepada saya siapa teman saya di surga. Ya Allah, aku pengen ngerti koncoku nang surga ini sopo nih." Nah, akhirnya Allah ngasih tahu Musa, coba kamu pergi ke suatu negara, di sana ada pasar, lalu ada seorang penjual di sana, datangi ke sana. Pergi ke suatu negara, di sana ada pasar, kamu pergi ke pasar itu, di sana ada warung. Penjual di warung itu adalah temanmu di surga. Akhirnya Nabi Musa pergi ke tempat yang ditunjuk Allah itu. Ada sebuah warung di pasar itu, sesuai dengan arahan Allah, yang menunggu di sana ada pemuda berjualan di sana. Nabi Musa tidak mau mengganggu, ia menunggu sampai si pemuda ini selesai berjualan. Malam tiba, si pemuda itu pulang. Nabi Musa ini melihat si pemuda ini membawa sepotong daging dimasukkan ke tasnya. Nabi Musa bertanya, "Apakah kau punya tamu di rumahnya?" "Iya," kata si pemuda itu. "Bolehkah saya ikut?" Akhirnya Nabi Musa dan si pemuda ikut ke rumahnya si pemuda. Nyampe ke rumahnya si pemuda ini, Nabi Musa melihat ada seorang wanita tua. Wanita tua ini lemas, tak berdaya, kurus, seperti anak burung dara. Ini dijelaskan seperti anak burung dara, saking kurusnya, saking kecil. Maka oleh si pemuda itu, daging yang ia bawa, ia olah menjadi gulai. Setelah selesai, gulai itu enak, lemak, gurih. Perempuan tua itu digendong, lalu disuapin sama si pemuda, disuapin sampai kenyang. Setelah itu dimandikan, bajunya yang kotor dicuci, baju yang kering diambilkan, dipakaikan kepada si wanita tua itu, lalu diletakkan lagi ke tempat semula, tempat peristirahatannya. Lah di saat itu perempuan tua ini gak bisa bicara, cuman komat kamil, ami-ami, umi-umi. Kalau bahasa Jawa itu umi-umi. Jadi abi kebi, kalau orang Madura bilang abi kebi, umi-umi, berkomat kamil, menggerutu, ngomong sendiri, menggerakkan bibirnya karena gak bisa bersuara, jadi cuma menggerakkan bibir. Dan Nabi Musa tahu gerakan bibirnya itu apa yang dibaca. Nabi Musa tahu. Akhirnya Nabi Musa bilang ke si pemuda, "Wahai pemuda, beruntunglah engkau." "Kenapa?" kata si pemuda. "Karena ibumu tadi berdoa. Dalam doanya, Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah." Ya Allah, jadikanlah anakku ini temannya Nabi Musa di surga. Dan ketahuilah aku adalah Musa, dan kelak engkau akan menjadi temanku di surga. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan atas pertemuan kita nanti di surganya Allah. Atas kekuasaannya Allah, juga sebab kemuliaannya Nabi Muhammad SAW, kata Nabi Musa. Jadi kisah ini masih berkaitan dengan berbakti kepada orang tua. Seorang pemuda menjadi temannya Nabi di surga karena memuliakan orang tua. Si pemuda ini bukan hanya hari itu saja, tentu itu tiap hari dilakukan, dan kebetulan pada hari itu dikunjungi Nabi Musa. Padahal hal itu dilakukan setiap hari istiqomah tanpa mengeluh seorang anak berbakti kepada ibunya.
maka balasannya apa yang pantas bagi orang yang berbakti kepada ibunya? Surga. Dan ini tidak main-main, karena ibunya berdoa, ya Allah, ij'al ibni jalisa Musa fil jannah. Karena doanya ibu mustajab. Mustajab, ya Allah, jadikanlah anakku ini temannya Nabi Musa di surgamu ya Allah. Amin. Mustajab. Jadi ya temannya Nabi Musa di surganya Allah. Ya ini nasihat buat saya pribadi, yang mudah-mudahan kita semua juga ngambil hikmahnya. Kalau kita ingin menjadi temannya Nabi di surganya Allah, berbakti kepada orang tua. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.